Ya, saya katakan coba untuk pertemuan kedua ini kita akan memulai pembelajaran terkait dengan statistik dan analisis data sosial. Ya, kalau di tengah pertemuan dirasakan Anda masih ada yang belum jelas atau ingin mengulangi, silakan Anda raise hand gitu ya, menyebutkan nama dan menyebutkan nama ya, gitu ya. Kalau harapan saya sih ini bisa diikuti secara bertahap. Karena biasanya mata kuliah saya ini meskipun nanti saya berikan juga PowerPoint atau apapun itu ke teman-teman semua gitu ya, biasanya kalau kehilangan satu satu momen itu nggak akan bisa melanjutkan gitu. Jadi akan terkait antara materi yang kedua, ketiga, keempat gitu ya. Contohnya gini, misalkan nanti saya akan memberikan contoh data mentah misalnya, dipakai untuk sajian data. Nah, sajian data itu akan terkait dengan sajian data yang dipakai untuk pertemuan berikutnya, misalkan untuk menguji ukuran dispersi atau ukuran gejala pusat dan lain-lain. Jadi kalau miss satu biasanya seperti itu. Tapi mudah-mudahan teman-teman nanti bisa juga kerja kelompok gitu. Kalau saran saya sih bisa bisa kerja kelompok buat teman-teman semua biar juga tidak tidak tertinggal jauh ya. Oke, saya mulai saja. Apa ya? Ini kan sebetulnya kalau kita bicara sejarah gitu ya, ini kan orangnya seperti ini. Yang paling kita kenal atau Anda kenal di buku-buku atau di kakak-kakak angkatan Anda itu yang dari Carl Pearson. Ini produknya tentang produk moment person terkait dengan regresi dan korelasi. Tapi karena kita orang Texas ya, ngapain juga gitu ya kita mempelajari lebih dalam. Tapi mudah-mudahan ini menjadi landasan bagi teman-teman calon pekerja sosial bisa menyajikan dalam bentuk lain ke klien atau ke stakeholder terkait dengan tampilan atau sajian data yang tidak hanya deskriptif tapi juga kuantitatif gitu ya. Jadi kalau 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 boleh kita bisa simpulkan, kenapa sih orang-orang KS juga harus tahu tentang ini? Contohnya gini, kalau Anda melakukan salah satu treatment pemecahan masalah misalkan, eh, ada mulai dengan apa namanya intake, kemudian engagement, kemudian apa diakhiri dengan terminasi dan aftercare. Tentunya juga Anda harus tahu kapan Anda memulai, kapan Anda harus mengakhiri. Dan kapan itu dimulai dengan ukuran-ukuran yang bisa dipertanggungjawabkan. Itu salah satu kenapa juga Anda harus belajar statistik. Ya. Nah, kalau person itu terkait dengan masalah sosioekonomi, kalau R. Fisher itu bicara tentang varian dari statistik itu sendiri. Apa itu varian ya nanti, jangan dulu sekarang. Yang penting Anda tahu apa namanya variansi dalam statistik itu apa, nanti kita bareng-bareng bertahap gitu ya. Saya lanjutkan apa namanya ya. Ini Anda boleh baca sendiri silahkan ya dari Yunani, Stokos dan lain-lain. Boleh Anda silahkan nanti baca lagi. Jadi ini hanya patokan dari saya, Anda mempelajari apa namanya etimologi dari apa itu statistik, gitu ya, seperti itu. Karena ada statistik, ada populasi. Nah kalau populasi itu larinya ke parameter, kalau statistik dari data biasanya ya seperti itu. Oke, saya akan lanjutkan lagi. Nah kalau kita bicara secara umum, ada bedanya antara statistika dan statistik. Gitu ya. Kalau statistika itu ilmunya tentunya. Ada yang ilmu mengatakan ini maaf bahwa saya ini hanya bicara secara generally what is the definition of about the statistic gitu ya. Jadi tidak hanya ya, statistika menurut ini, tapi kalau Anda nanti harus baca dari Sujana apa sih statistik, dari Anto Dayan apa sih statistik, atau dari Weinbach apa sih statistik ya silahkan. Saya hanya memandu saja bahwa intinya bahwa statistika itu ilmu terkait dengan proses pengumpulan data, kemudian bagaimana cara menata data dengan baik, kemudian sajiannya juga seperti apa. Sajian data itu nanti bisa macam-macam.
dari tugas kemarin misalkan saya minta Anda buat tugas sweeping. Nah, itu sebetulnya terkait dengan sajian data. Bisa berbentuk diagram, bisa berbentuk poligon, bisa berbentuk tabel, bisa berbentuk pie diagram, gitu ya, silahkan. Dan tentunya tidak juga hanya bagaimana Anda menyajikan. Artinya apa sih, gitu ya? Kalau misalkan Anda lihat satu tabel diagram batang, yang satu tinggi, yang satu rendah, atau misalkan pie diagram itu ada dibagi 33%, kemudian semua 33, artinya apa sih? Nah, tentunya Anda harus tahu. Karena saya inginkan Anda tidak hanya bisa membuat itu, tapi juga kenapa sih Anda harus tahu itu? Jadi why-nya yang harus dipahami, bukan bagaimana cara menghitung gitu ya. Karena dalam proses evaluasi pembelajaran pun saya tidak terlalu menghiraukan dengan benar atau salah dari hasil hitungan yang Anda buat. Tapi dari proses bagaimana Anda memahami apa yang Anda lakukan. Ya, cuma kalau terlalu salah juga kan tetap harus juga ada dievaluasi gitu ya. Hanya tadi bukan merupakan prioritas utama, karena tugas kita adalah tadi memahami apa yang kita lihat, yang kita buat, yang kita hitung. Ya, itu saja pemahamannya ya. Nah, di sini juga tadi ya, kalau kita bicara statistika itu ilmunya, kalau statistik ya tentunya kita bicara tentang data gitu ya. Data ini bisa sifatnya numerik atau angka, atau bisa juga non bilang. Ya, contohnya seperti ini. Kan kalau dalam proses treatment salah satu aktivitas pekerjaan sosial itu kita bicara tentang ada ukuran yang misalkan sangat baik, sangat paham misalkan ya, sampai kepada sangat tidak paham, nah, seperti itu. Sangat paham ke paham berapa sih jaraknya? Atau sangat setuju ke setuju nih yang suka Anda lihat dalam pengisian kuesioner misalnya. Sangat setuju netral, tidak setuju, sangat tidak setuju. Berapa sih jaraknya gitu? Kan kita nggak tahu. Tapi hal-hal tersebut yang non bilangan yang saya bilang barusan itu akan bisa kita ukur, kita bisa jadikan dengan bantuan alat ini. Jadi soft skill dari pekerja sosial salah satunya adalah menggunakan gitu ya. Bukan utama. Ya seperti cerita kita minggu kemarin, kita bisa juga membelah apel menggunakan cutter, membelah apel menggunakan kampak gitu ya, tapi yang paling tepat tentunya harus menggunakan pisau gitu ya. Jadi ini merupakan kumpulan dari hasil observasi, hasil riset gitu ya. Nah, ini biasanya penting kalau untuk siapapun yang membutuhkan gitu ya, terutama pekerja sosial kalau dalam hal ini ya. Tuh. Jadi inilah salah satu kenapa juga pekerja sosial harus memahami ini ya. Oke, sampai situ ada yang mau nanya nggak? Silakan. Saya lanjutkan bisa? Lanjutkan ya. Oke ya, saya lanjutkan. Nah, tentunya nih, tujuannya apa sih gitu? Kalau kita belajar ini, nah tentunya Anda nih baru semester 2. Cuma jangan sampai Anda lupa pada saat Anda membuat tugas akhir atau Anda merencanakan satu proses case terkait dengan case management tertentu, misalkan terkait dengan objek pekerjaan sosial gitu ya. Anda harus paham juga bagaimana statistik ini menjadi alat bantu Anda untuk melihat tadi. Nah, kalau yang kemarin saya memberikan tugas awal itu, kita hanya melihat bagaimana tabel, bagaimana pie diagram, dan lain-lain gitu ya. Tapi tentunya tidak hanya mendeskripsikan tabel. Nanti Anda juga ingin melihat misalkan hubungan antar variabel. Nah, binatang apa itu variabel ya kita lihat. Jangan sekarang gitu kan, baru kuliah awal juga. Atau kita ingin melihat satu perbedaan misalnya. Nah, perbedaan ini bisa terbagi dua sebetulnya.
perbedaan antara objek, perbedaan antara subjek. Itu ya. Contohnya misalkan perbedaan itu perbedaan apa namanya? Kalau contoh klasik saya kemarin misalkan tingkat kepatuhan masyarakat Jakarta dengan Bandung, beda nggak sih? Berarti saya bandingkan adalah subjeknya gitu. Itu ya, di Jakarta sama di Bandung. Tapi kalau saya ingin membandingkan tingkat kepatuhan masyarakat Kota Bandung, misalkan sebelum dan sesudah munculnya Omikron varian, misal. Berarti saya membandingkan antara proses sebelum dan sesudah. Nah, gitu ya. Jadi ada yang membandingkan antara geografisnya atau subjek riset kita di mana melakukan penelitian, bisa juga kita melakukan proses perbedaan antara sebelum dan sesudah. Nah, ini juga akan menjadi dasar buat Anda tentunya ya, kalau Anda mengobservasi atau meneliti satu kasus tertentu terkait dengan praktik pekerjaan sosial, ini juga sangat Anda butuhkan. Ya. Nah, kalau ini saya lupa nih, bukan tidak hanya melihat perbedaan, tapi garis miring perbandingan gitu ya. Jadi pertama itu sebetulnya kita bisa mendeskripsikan tabel. Yang kedua itu kita bisa membedakan atau membandingkan, sama saja itu ya, membedakan dan membandingkan. Yang ketiga itu kita bisa melihat hubungan antar variabel. Hubungan itu bisa juga ada apa ya? Ada dua macam. Ada yang hubungannya misalkan simetris atau misalkan X ke Y misalkan. Jadi X mengakibatkan Y, nah itu berarti hubungannya sifatnya yang pengaruh. Tapi juga bisa X ke Y, Y bisa ke X, gitu ya. Jadi seperti itu nanti ada tiga apa ya, tiga pola yang harus Anda pahami terkait dengan praktik pekerjaan sosial untuk kasus-kasus tertentu. Contohnya apa sih kalau kita melihat misalkan yang kausalitas atau yang pengaruh misal. Anda ingin melihat misalkan pengaruh dukungan sosial keluarga terhadap perkembangan kepribadian anak. Jelas ya, bahwa dukungan sosial akan mempengaruhi kepribadian. Gitu ya. Atau misalkan kita hanya ingin melihat apakah ada hubungan misalkan antara proses pelayanan di lembaga pelayanan sosial dengan tingkat kepuasan klien misalnya. Bisa bolak-balik nantinya atau seperti apapun silahkan. Pokoknya contohnya nanti kita bisa lebih rinci lagi gitu ya. Atau tadi bisa juga apakah benar bahwa prinsip pekerjaan sosial itu ada 5 misalkan. Anda ingin uji misalkan di teorinya ada 5 misalkan. Atau nilai misalkan, nilai pekerjaan sosial. Ada prinsip kerahasiaan, ada prinsip penerimaan, gitu, ada prinsip tanggung jawab, gitu. Betul nggak sih ada 4, ada 5? Nah, Anda pengen meneliti, tapi tidak menggunakan tidak menggunakan yang sifatnya deskriptif. Anda ingin mengukur, gitu, nanya ke ahli-ahli pekerjaan sosial, misalkan di Indonesia misalkan, disebutkan betul nggak? Misalkan Prof. Adi Fahrudin seperti ini, atau misalkan di Jember seperti apa, di Poltekkes mana seperti apa. Nah, itu Anda susun datanya gitu ya, Anda array datanya. Betul nggak sih bahwa nilai PKS atau prinsip-prinsip KS itu hanya ada 4 dan 5 misalnya. Bisa saja seperti itu menggunakan kuesioner atau alat bantu tertentu. Ya. Atau juga bisa melakukan proses forecasting, menafsirkan keadaan. Nah, kira-kira Omikron hari ini sudah di angka 12.000. Dari data sebelumnya, misalkan, ada sekian misalkan. Bisakah kita melakukan forecast? Tapi biasanya jarang. Kalau untuk pekerjaan sosial, biasanya datanya sifatnya yang here and now, atau data dalam satu
dalam jangka waktu yang dekat. Jarang itu ya melakukan yang lama. Kecuali Anda melakukan data penelitian yang sifatnya time series, data dari tahun misalkan 90, data tahun 80 sampai ke 2002 seperti apa misalkan. Contohnya misalkan perkembangan lembaga pelayanan sosial misalkan, atau perkembangan penyelenggaraan pendidikan pekerjaan sosial di Indonesia misalkan. Tambah naik nggak sih atau enggak gitu ya untuk profesi pekerjaan sosial yang ada di Indonesia. Bisa aja sih seperti itu, silakan ya. Nah, kendali juga sama tentunya, nggak beda jauh dengan menafsirkan yang atau forecasting yang sebelumnya. Oke, sampai situ ada yang mau nanya atau mau ditanya? Nah, saya biasa ya. Naya mau ditanya, Naya Putri mau ditanya, udah senyum tuh dirimu. Oh, Lala serius banget, Pak. Silakan. Boleh saya lanjutkan? Jeffrey mau nanya, Jeffrey? Jeffrey mau nanya nggak? Tidak, Pak. Aman, Pak. Aman ya, aman ya. Oke, saya lanjut ya. Saya lanjut ya kalau gitu. Kalau terlalu cepat bilang ya, jangan belakangan. Nah, ada ciri khusus statistika. Ini saya mengulang, tapi juga kenapa saya mengulang? Karena juga rasanya mungkin Anda sudah dapat di SMA. Ngitung rata-rata, ngitung standar deviasi, ngitung ukuran letak, hitung desil, persentase dan lain apapun itulah gitu ya. Ya kalau ngitung pakai rumus juga gampang. Ya cuma Anda harus tahu buat apa sih gitu. Kalau nggak perlu ngapain juga kita belajar gitu kan. Tentunya ada dasarnya nih bahwa prodi memberikan ini kepada Anda. Ya jadi bahwa apapun itu kalau berkaitan dengan statistik tentunya gitu ya. Tentunya kita pasti bicaranya angka. Gitu ya. Pak, saya kan bicara tentang sangat baik, tidak baik, sangat tidak baik. Tetap harus ada transformasi atau konversi dari sangat tidak baik ke baik itu dikeangkakan. Gitu. Contoh gampangnya kemarin waktu di awal saya kasih contoh misalkan laki-laki dan perempuan. Laki-laki saya kasih kode 1, perempuan saya kasih kode 0 misalkan. Bukan berarti di situ bahwa angka 1 lebih besar daripada 0. Karena 1 dan 0 itu hanya membedakan saja bahwa 1 itu laki-laki, 0 itu perempuan. Boleh saya balik? Boleh. Yang 0 itu laki-laki, yang 1 itu perempuan. Nggak jadi masalah. Itu ya. Nah, ini contohnya misalkan pandai cukup, kurang pandai, misalkan seperti itu, tentang prestasi belajar bisa juga seperti ini. Atau misalkan proses evolusi pembelajaran gitu ya. Di sini ada yang nilainya di sini misalkan 80 sampai 100, cukup itu 60 sampai 79 dan lain-lain. Atau misalkan gini, bahwa nilai evaluasi pembelajaran kalau di Poltekkes itu ABCDE bukan? Iya, Pak. ABCD. Nah, A itu artinya apa sih? Oh, bagus nilai A itu. Iya kan tetap bahwa semua dosen juga harus tahu gitu ya. A itu berapa sih? Ada ukurannya tetap, ada proses konversi gitu. B itu baik, tapi lebih kecil dari A. Gitu ya. Tapi baik. Gitu. C itu berapa? Nah, itu sebetulnya proses A, B, C, D, E. Nah, itu data kualitatifnya seperti itu dalam bentuk huruf gitu. Cuma dalam bentuk angkanya seperti apa? Nah, itu dapur Anda nih nantinya ya. Paling gampang memang kalau kita bicara tentang kalau saya gitu ya, paling gampang mempelajari statistik karena pasti objektif. Apa adanya nilainya akan ketahuan gitu. Apapun itu pasti akan ketahuan. Ya. Sehingga tadi bahasa simpelnya bisa dijadikan sebagai alat untuk menilai satu fakta atau realitas tertentu. Ya. Nah ini untuk statistik
sebetulnya tidak hanya milik orang statistik, tapi seluruh seluruh disiplin ilmu atau seluruh kajian ilmu itu pasti juga mempelajari statistik. Contohnya misalkan di rumah Anda sekarang lagi online dengan saya, gitu ya. Di belakang background-nya Lala itu ada lampu nyala, ketahuan berapa watt. Atau di Allegra kurang terang, jadi dia tidak berani cam on misalnya. Ya. Atau di Jeffrey menggunakan misalkan flashlight misalkan di atasnya gitu menggunakan sehingga cahayanya lebih terang. Ya. Nah, contohnya seperti itu. Ruangan sangat terang misalkan biasa saja, tidak terang, sangat tidak terang, atau gelap misalnya. Gitu ya. Cuma kan, sekarang Allegra sudah muncul, sekarang sudah cukup Allegra katanya listriknya, jadi muncul ya Allegra ya. Itu ya, jadi sangat terang itu berapa watt sih? Apakah neon yang 20 watt kali 20 itu terang atau sangat terang? Atau kalau saya matikan satu itu terang? Nah, ukurannya itu 20 watt. Tapi kualitatifnya itu sangat terang atau terang. Gitu ya. Itu contoh dalam kehidupan sehari-hari. Any question? Saya mah suka khawatir kalau nggak ada yang nanya, iya nanti bingung gitu. Mending nanya, silakan. Ada yang mau nanya nggak? Silakan bagi teman-teman mahasiswa yang mau nanya, silakan. Silakan dong. Saya lanjut nih. Silakan, Jessica, silakan Jos. Bapak, saya ingin bertanya tentang ciri khusus statistika. Itu kan yang nomor 3 kan ada statistika bersifat universal. Artinya ruang lingkup dan bidang garapan statistika tidaklah sempit dan dapat digunakan dalam hampir semua cabang kegiatan hidup manusia. Apakah dari sifat statistika yang universal ada perbedaan cara dalam setiap bidang kayak gitu, Pak? Pasti ada. Saya ngambil contoh, bagus pertanyaannya, Jos. Saya ngambil contoh ekstrimnya yang paling gampang gitu ya. Di ilmu kedokteran, misalnya. Boleh nggak kita mentoleransi kesalahan? Nggak boleh. Tidak ada yang namanya margin error untuk ilmu kedokteran. Jadi margin errornya harus 0. Ada Pak, boleh Pak 0,99 atau 99% yakin. Ada sisa 1%. Ternyata yang 1% itu misalkan salah vaksin atau salah dokter, akibatnya kan pasti meninggal ya. Gitu ya, Jos ya. Tapi kalau di ilmu sosial ada nih tingkat kesalahan yang bisa direduksi misalnya. Saya akan mentoleransi kesalahan saya 5%. Geser-geser mah bolehlah 5%. Gitu ya, untuk ilmu sosial. Nah, seperti itu, Jos. Atau misalkan di ilmu fisika, di ilmu kimia misalkan. Ya, di ilmu fisika misalkan ada persamaan untuk terbang ke bulan misalkan. Salah satu rumus, mati dong gitu ya. Jos ya. Nah, atau di ilmu kimia juga sama. Nah, jadi seperti itu. Jadi bisa dipakai di seluruh aspek kehidupan. Karena apa? Ya contohnya tadi, di ruangan Allegra misalkan tadi kurangnya listriknya watt, nggak bisa cam on, sekarang sudah, berarti tambah wattnya. Di ruangan Jessica misalkan, sekarang ruangannya sudah tambah terang misalkan. Tambah terang itu berapa sih angkanya? Gitu ya, kan pasti angkanya. Nah sekarang ruangan Jeffrey agak gelap misalkan, karena dimatikan biar irit misalkan. Gitu ya, jadi backlight misalkan di Jeffrey misalkan. Nah itu salah satu contohnya penggunaan, sekarang terang lagi ya Jeff ya. Nggak apa-apa Jeff, tenang aja. Gitu ya, gitu Jos. Bisa dipahami Jos? Jessica? Bisa, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Ada lagi? Oke, saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan. Nah, ini yang perlu
Anda pahami tidak hanya di semester ini, tapi sampai dengan juga Anda melakukan bimbingan dengan dosen pembimbing untuk melakukan tugas akhir. Ya, jadi Anda harus hafal di dalam kepala kalau ini, gitu ya, bukan hafal di luar kepala. Kalau hafal di luar kepala terbang-terbangan kan semua ya. Tapi kalau di dalam kepala ini nyimpen Anda di sini, gitu ya. Definisi tentang data, apa ini data, Anda silahkan baca sendiri ya. Data itu apa sih? Gitu. Informasi tentang fenomena, tentang gejala, bisa gejala sosial, bisa gejala ekonomi gitu, atau apapun itu, seperti itu. Yang jelas bahwa data ini sudah melalui proses pengolahan tertentu sehingga menjadi satu informasi. Ya, ini saya kelewat ada 2 nih variabel ya. Nah, define dari variabel tentunya akan kita kupas nanti di slide-slide berikutnya. Ya, kemarin saya ngobrol dengan tim statistika untuk di praktik di pekerjaan sosial ini, perlu nggak sih kita memberikan ukuran dispersi, misalkan ukuran simpangan? Saya rasa perlu, karena proses perubahan sosial juga pasti akan berubah-ubah dari waktu ke waktu gitu ya. Jadi rasanya perlu Anda memahami apa itu ukuran dispersi atau ukuran simpangan. Nah, untuk mengantisipasi lagi ya proses perubahan-perubahan ini. Ya. Jadi ada data, ada variabel, ada elemen. Gitu. Hati-hati, jangan keliru antara membedakan subjek dengan objek. Subjek itu berarti kita bicara tentang sumber datanya, respondennya, informannya, gitu ya. Kalau kita bicara tentang subjek. Kalau objek itu berarti kita bicara tentang kasus Anda, kasus pekerjaan sosial, kasus yang akan kita teliti. Itu objek, ya. Nah, objek itu merupakan bagian penting dari pemahaman konsep dasar dari statistik. Ya. Nah, apa itu karakteristik? Nah, ini ciri-cirinya gitu. Seperti saya kemarin nanya ke teman-teman di kelas pertama itu, apa sih telur? Kayak kemarin kan saya nanya ke teman-teman nih, oh telur itu adalah bentuknya bulat, bisa dimakan atau makanan gitu ya, seperti itu. Ya, tapi kan juga harus bisa memberikan apa namanya pemahaman atau penjelasan kepada orang yang akan kita berikan informasi itu. Oh, telur itu makanan, misalkan seperti itu contohnya. Apakah cukup karakteristiknya hanya makanan? Kan enggak, gitu ya. Bahwa harus ada penjelasan lain. Oh, makanan yang mengandung protein, nah, karakteristik yang kedua. Cukup dua-dua? Enggak. Dihasilkannya dari mana? Misalkan, dihasilkan dari misalkan unggas, misalkan. Banyak dong karakteristiknya. Anda bayangkan itu yang sifatnya tangible atau berwujud. Kita mempunyai kesulitan untuk mendefinisikan atau menjelaskan kepada diri sendiri atau kepada orang atau kepada yang lebih kecil. Anda bayangkan isu sosial yang demikian kompleks, yang warnanya nggak ketahuan, bentuknya nggak ketahuan, gitu ya. Nah, inilah salah satu alat, strategi menjadi salah satu alat untuk bisa juga mengcover atau bisa menjadi alat bantu bagi teman-teman calon pekerja sosial. Oh, bisa nih, dukungan sosial itu ada 4, ada dukungan ekonomi, instrumen, misalkan dukungan sosial, ada dukungan interaksi. Atau misalkan bicara pola asuh, misalkan. Pola asuh itu binatang apa sih pola asuh keluarga, misalkan. Anda juga bisa membagi 3, misalkan secara teori ada 3, misalkan. Ada yang demokratis, ada yang otoriter, ada yang otoriter, demokratis, permisif, misalkan. Ya, misalkan seperti itu. Ya, jadi inilah yang menjadi alat bagi Anda nanti
ya tadi untuk mengcover isu sosial yang akan Anda minati atau yang menjadi ketertarikan bagi Anda. Ya. Nah, nanti ini saya hanya simpel saja apa itu populasi, apa itu sensus, gitu ya. Jadi populasi itu tidak hanya orang, tapi juga apa namanya benda, objek, bukan objek dalam politik, tapi dalam arti benda gitu ya, benda mati. Nah, kalau sensus itu caranya, sensus itu adalah proses pengumpulan data seluruh elemen yang ada di yang menjadi unit of analysis Anda lihat. Lain halnya dengan sampel. Kalau sampel hanya sebagian. Apa bedanya sampel dengan sampling? Kalau sampel itu adalah kata bendanya, kalau sampling itu prosesnya. Ya. Apa itu parameter? Ukuran. Nah, parameter ukuran deskriptif dari populasi. Yang kedua, statistik ukuran dari sampel. Saya ulangi ya, parameter itu adalah ukuran deskriptif dari populasi. Kalau statistik, ukuran deskriptif dari sampel. Ya. Oke, saya lanjutkan. Nah ini yang beberapa hal yang perlu Anda pahami. Ya. Statistika itu ada dua. Ada statistika deskriptif, ada statistika induktif. Atau nama lain dari statistika deskriptif itu statistika yang sifatnya deduktif. Kalau yang bawah itu induktif atau statistika inferensial. Inferensial itu memberikan inferensi, memberikan pemaknaan dan lain-lain. Ya. Nah, apa yang dipelajari dalam statistika deskriptif? Gitu ya. Yang pertama tadi kita sudah belajar, ada dapat tugas dari saya nih terkait dengan sajian data, baik itu clipping atau maupun pemahaman-pemahaman terkait dengan jenis data, gitu ya. Insya Allah ada lanjutannya dari tugas yang Anda buat. Nah, sajian data itu nanti kita akan bisa juga kembangkan ke dalam misalkan bagaimana saya menyajikan data yang sifatnya data tunggal, bagaimana saya menyajikan data yang sifatnya data kelompok. Udah gampang sajian data, clipping analysis. Tapi juga nanti kita harus tahu sifat data sajian ini apakah menggunakan central tendency measurement. Ini kalau bahasa Indonesia adalah ukuran gejala pusat. Ya, central tendency measurement itu gejala pusat. Ya, seperti itu. Atau kita ingin melihat ukuran sebaran atau ukuran dispersi. Misalkan tentang sebaran lembaga layanan sosial di seluruh Indonesia misalkan. Khusus untuk anak seperti apa? Untuk yang berbasis media seperti apa misalkan. Nah, yang keempat contohnya indeks. Pak, indeks mah kayaknya untuk orang ekonomi. Enggak juga. Anda juga harus tahu indeks. Buat apa sih, Pak? Orang Peksos belajar indeks. So, I think all of you have heard about the Human Development Index. Ya nggak? Ya nggak? Ada misalkan indeks pembangunan manusia diukur dari kesehatan. Gitu ya, dan lain-lain ya. Sempat kan dengar seperti itu? Atau misalkan Anda pernah mendengar tentang indeks kebahagiaan misalnya, happiness index, itu juga menjadi salah satu indikator sosial sebetulnya. Jadi bukan hanya bicara tentang harga cabai atau harga minyak goreng sekarang lagi bla 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 gitu ya, enggak juga. Itu mah urusan ekonomi, bukan urusan orang KS gitu ya. Gitu ya. Jadi harus sudah tahu. Nah, ini juga, tapi sedikit kalau saya akan kasih, saya juga tidak akan memberikan hitungan yang detail terkait dengan deret berkala gitu ya. Anda hanya cukup tahu saja sama untuk prediksinya. Nah, kalau untuk probabilitas dan teori pengambilan keputusan, saya tidak akan memberikan yang sifatnya
detail, enggak juga. Ini kan terkait nanti dengan proporsi atau perbandingan tertentu. Yang saya akan berikan kepada Anda itu hanya terkait dengan misalkan, contohnya yang tadi saya bilang, keyakinan untuk yang pertanyaan Josika tadi, yakin 100% atau yakin 95%, itu kan probabilitas. Hanya itu saja sebetulnya. Jadi nggak akan keluar dari konteks objek PPKS atau objek dari pekerjaan sosial itu sendiri, ya. Nah, kalau untuk sampling method tentunya juga akan agak rinci, ya. Agak rinci karena di sini nanti kita bicara tentang probability sampling atau non probability sampling. Binatang apa itu ya nanti lagi, jangan sekarang, kan masih banyak waktunya, ya. Teori pendugaan sekaligus nanti kita akan pelajari. Nah, regresi korelasi itu yang sejarah awal tadi tentang produk moment person, ya. Nah, ini untuk yang 1 sampai 5 akan kita pelajari sampai sebelum UTS. Setelah itu baru kita bicara tentang statistika non parametrik. Ya, heavy-nya untuk KS sebetulnya ada di yang non parametrik. Contohnya saya ingin melihat proses observasi single subject design misalkan. Kemarin saya sudah ngomong ke teman-teman semua. Saya ingin melihat seorang anak perkembangannya seperti apa. Anda sudah tahu ukurannya. Anda lihat hari pertama seperti apa, hari kedua seperti apa, hari ketiga seperti apa, gitu ya. Sampai 3 bulan Anda teliti datanya. Nah, kita menggunakan bukan lagi statistika yang yang regresi korelasi, tapi kita menggunakan statistika non parametrik. Yang seperti apa, Pak? Ya nanti, jangan sekarang. Oke, saya lanjut. Sampai sini ada yang mau nanya, silahkan. Bisa saya lanjut? Alfian? Izin bertanya, Pak. Oh, silakan. Tadi ke slide sebelumnya tadi statistik deskripsi apa Pak tadi? Kenapa? Ke slide sebelumnya Pak. Oh, Tadi kan statistik, ini. deskripsi. Nah, yang parameter kan ukuran deskriptif dari populasi. Ya, betul. Nah, tadi statistik tadi apa ya Pak? Kurang jelas tadi sore. Oke. Jadi parameter ukuran deskriptif dari populasi. Nah, kalau statistik ini sama juga kalau Anda menuliskan itu ada statistik warnanya merah. Titik 2 ukuran deskriptif dari sampel. Jelas? Itu. Jelas Pak. Terima kasih. Oke. Ada lagi? Silahkan. Saya lanjut ya. Kalau nggak ada, silakan nanti raisan aja. Kalau mau bisa. Ya. Nah, ini yang barusan sudah. Nah, ini uji-uji ini nanti ya, jangan sekarang. Yang jelas ini. Nah, ini gambaran yang lebih jelas lagi, Vito. Apa itu statistika deskriptif dan lain-lainnya. Ya. Deskripsinya hanya menjabarkan dari satu sajian data tertentu gitu ya, sehingga gampang dipahami. Nah, yang kedua kita bicara tentang proses bagaimana data tadi ditata atau bahasa itunya di array, data array disusun dari data kecil sampai terbesar gitu ya. Nah, kemudian kita akan mencoba menyajikannya dengan misalkan kita ingin tahu rata-ratanya seperti apa sih gitu ya, atau nilai tengahnya seperti apa sih, atau yang paling banyak munculnya seperti apa sih gitu ya, atau misalkan ini standar deviasi juga kadang-kadang juga menjadi satu kendala. Apa sih itu standar deviasi gitu ya, kan sebetulnya standar deviasi itu merupakan simpangan gitu ya, simpangan nilai seseorang atau nilai dari subjek dari rata-rata gitu ya. Contohnya misalkan kalau rata-rata nilai itu di sini, rata-rata nilai statistik itu adalah misalkan 65, standar deviasinya itu 15, misalkan seperti itu. Artinya
Kalau kita bicara rata-ratanya 65, berarti ada nilai yang rendah, ada yang nilai tinggi di sini. Tahunya dari mana? Menyimpang, simpangan baku. 65 dikurangi 15, itu yang paling rendahnya. Yang paling tingginya 65 ditambah 15. Jadi nilai itu adalah antara 50 sampai 8. Nah, kayak gitu ya. Itu contohnya. Nah, sebanyak 50% di antara semua pasien yang menerima suntikan obat ternyata kemudian menderita efek samping. Nah, berarti ini kan ukurannya median sebetulnya. Ya. Nanti kalau dengan contoh hitungannya akan lebih clear. Ya, cuma sekarang saya ingin lebih memberikan pemahaman kenapa sih Anda harus ngitung gitu. Bukan cara ngitungnya gitu. Tapi kepada alasan kenapa Anda harus tahu ini. Ya. Nah, kalau tadi kita bicara tentang statistika deskriptif yang sifatnya hanya menggambarkan, gitu ya. Lain halnya dengan inferensial, harus memberikan makna, ya, harus memberikan makna dari hasil hitungan, harus disimpulkan, ya, jangan sampai misalkan dapat nilai rata-ratanya misalkan 80 mahasiswa pekerja sosial kelas 1A dan 1B misalkan untuk semester genap 2022 ini misal seperti itu. Tidak hanya itu, harus ada yang paling rendahnya berapa sih, yang paling tingginya berapa sih, gitu. Harus tahu apa yang menyebabkan misalkan bahwa nilai-nilai teman-teman dari kelas 1A itu tinggi misalkan. Oh, semuanya pinter-pinter ya, alhamdulillah misalkan bisa seperti itu. Gitu. Belajar sendiri misalkan. Bisa seperti itu. Jadi harus juga ada simpulan dari hasil hitungan yang sudah Anda lakukan. Ya. Nah ini yang saya bilang tadi bahwa ada statistika deskriptif dan statistika induktif atau inferensial. Nah kemudian ada juga pembagian yang sifatnya seperti ini. Ada yang saya bilang tadi ada deskriptif, ada perbandingan, dan ada juga yang hubungan atau asosiatif. Ya, ini sudah saya berikan tadi ke Anda. Nah, ini teman yang namanya Man Whitney, Crystal Wallis itu atau Sperman itu nanti ada hitungannya ya. Cuma nggak sekarang. Nah, dalam statistika ini gitu ya, selain penggolongan kepada deskriptif dan induktif, ada juga pembedaan kepada statistika yang sifatnya parametrik dan non parametrik. Ya, saya nggak tahu cukup nggak tahu nggak waktunya gitu ya di sini. Kalau saya dengan tim statistik itu agak merasa berat juga dengan satu semester gitu. Anda harus dijejali dengan pemahaman. Tapi rasanya bisa juga mudah-mudahan ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi ada yang tadi data itu ada yang sifatnya bisa hanya dibedakan, bisa juga ada bedanya tapi bisa tahu lebih tinggi lebih rendah, gitu ya. Atau bisa dibandingkan, gitu ya. Jadi ada yang sifatnya data yang nominal, ordinal, interval, dan data yang rasio. Ya. Nah, atau bahasa saya biasanya menyebutnya bahasanya NOIR. Gitu. NOIR itu singkatan nominal, ordinal, interval, rasio. Nah, untuk statistik yang parametrik, ini kita wajib menggunakan jenis data yang sifatnya interval. Kalau non-parametrik, kita menggunakan data yang sifatnya nominal,
ordinal. Bisa nggak kita menggunakan data interval untuk non-parametrik? Bisa. Tapi kan sayang, datanya sudah ada ukurannya lengkap, karakteristik lengkap, tapi kita menggunakan non-parametrik. Sayang, gitu ya. Oke, sampai situ ada yang mau nanya, silakan. Ada yang mau nanya nggak? Andre, mau nanya, Andre? Izin bertanya, Pak. Nah, gitu, Andre, nanya dong. Seru. Silakan, Andre. Apa, Andre? Mohon maaf off cam, Pak, karena jaringan susah. Jaringan susah? Atau dikasih Iya, Pak. bantuan, kalau susah mah, gitu minta bantuan. Ini, Gimana? Pak, yang statistik non-parametrik ini kan menggunakan sedikit asumsi ya, Pak. Nah, itu gimana, Pak? Asumsi, maksudnya seperti apa gitu, Pak, asumsinya gitu? Oh, asumsi untuk non yang parametrik gitu ya. Nanti kita bakal sampai ke sana, tapi saya kasih penjelasan singkat dulu ya, Andri ya. Jadi kalau yang parametrik itu misalkan datanya dengan asumsi bahwa populasinya harus homogen. Misalkan Anda ingin meneliti perkembangan anak usia TK misalkan, atau usia PAUD misalkan. Ya, harus ada asumsinya bahwa anak-anak itu asumsinya atau karakter yang harus dipenuhi adalah misalkan usia PAUD itu usia antara 4 sampai 6 tahun misalkan. Harus sama. Atau berlokasi di wilayah tertentu harus sama. Harus juga mempunyai dari orang tua yang lengkap, misalkan tidak boleh orang tua tunggal. Misalkan. Jadi akan sangat rigid, tapi datanya akan lebih valid dibandingkan dengan yang non parametrik. Tapi bukan berarti bahwa non parametrik tidak bisa digunakan untuk case-case dalam praktik kerja sosial, bisa. Kenapa enggak? Nanti kalau untuk riset-riset yang sifatnya instan, Anda pasti akan menggunakan yang kedua. Nah, untuk sampai kepada detailnya, nanti di pertemuan berikutnya, ya, Andri, ya, saya jelaskan. Sementara itu dulu, Andri, yang bisa saya berikan sama Andri. Clear, Andri? Baik, Pak. Terima kasih. Oke, makasih pertanyaannya. Agra, mau nanya, Agra? Enggak, gue bodeg, Agra. Oke, saya lanjut ya. Bisa ya, Putri, saya lanjut, Putri? Putri Salma, bisa saya lanjut nggak? Apa, mau ditanya? Iya, mau ditanya, oke, saya nanya kalau gitu ya, ke Putri. Enggak, Pak. Oh ya, sudah. Sudah, saya lanjut ya. Oke, nah ini terkait dengan apa itu, mungkin nyambung ke yang Andri barusan, ya, bahwa tadi harus menggunakan apa namanya, asumsi-asumsi tertentu. Umumnya proses apa namanya, proses statistika gitu ya, proses statistika secara umum seperti ini. Kita mulai, kemudian di kotak biru itu kita mulai, kita sederhanakan, kita tata, di data itu di array dari data terkecil sampai data terbesar dan lain-lain, gitu ya. Kemudian kita mempersiapkan apa yang akan kita sajikan kepada stakeholder atau kepada pembuat keputusan. Kalau misalkan ini mah, kalau untuk bisnis kan biasanya pakai tabel diagram batang gitu ya. Tapi kalau Paxos misalkan menggunakan pie diagram misalnya, warnanya lebih menarik, silahkan, bebas gitu ya. Nah, kemudian ada data, sampel sih, saya salah nulis sampel gitu, sampel. Maafkan ya, dosen juga bisa salah, kan dosen juga manusia gitu ya, apa ya, data sampel misalkan. Kalau kita menggunakan sampel gitu ya, kita menggunakan statistika inferensial gitu ya, untuk menaksir data tadi menggunakan parameter tertentu, sehingga ini akan menjadi salah satu makna dari hasil hitungan yang sudah Anda buat. Ya. Tapi kalau misalkan Anda tidak menggunakan sampel, berarti Anda menggunakan data seluruh populasi di sini. Ya.
semuanya diambil, ya. Tapi kalau ini hanya tadi, kalau bahasa Anda dulu waktu SMA, sampel itu harus representatif, katanya kita mewakili populasi, ya adanya di sini. Tapi kalau ini ya sudah semuanya, kalau ini. Bukan representatif lagi, tapi semuanya kan diambil sumber data. Ini proses umumnya seperti itu. Ya. Kalau untuk hasilnya tetap berhentinya pada saat di sini, pada saat penghitungan, berhenti di sini. Sama sih umumnya seperti itu. Saya lanjutkan. Nah, dalam praktik pekerjaan sosial, kalau saya menyimpulkan seperti ini. Ya, jadi ini sebagai alat bantu riset, alat sebagai basis pengetahuan, bagaimana cara Anda membaca, atau bagaimana Anda memahami, atau bahkan melakukan implementasi statistika ini terkait dengan data tugas akhir Anda nantinya misalkan. Tadi berbasisnya tentunya kepada angka ataupun tadi atribut yang diangkakan. Ya, tujuannya apa? Oh, untuk memberikan treatment, untuk memberikan plan of treatment, ya silakan, nggak jadi masalah. Ya. Sampai situ ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Silakan, ada yang mau nanya? Silakan. Boleh saya lanjut lagi? Gimana? Siti Nur Aini, boleh saya lanjut lagi? Oh, nggak ada suaranya. Ditanya gak aku saya. Siti Nur Aini, nggak kedengeran suara saya? Saya bukan, Pak. Iya, 163. Oh. Ya, boleh lanjut, Pak. Oh, boleh, mau ditanya juga? Enggak. Ya, tak. Naya Putri tenang, Naya Putri juga tenang, kebagian, nyantai aja. Itu ya. Oke, saya lanjut ya. Nah, ini yang bikin Anda ada enak. Bukan enak ya, sama saya juga. This is about the three factor about the statistics. The first block in here, we talk about the statistics science. It's divided into two groups. It's about descriptive statistics and inferentially statistics, gitu ya. Jadi ada statistika dibagi dua nih, deskriptif dan inferensial. Deskriptif ini nanti yang akan kita pelajari sampai sebelum UTS. Inferensial ada yang parametrik, ada yang non parametrik. Yang inferensial tadi yang harus Anda bunyikan tadi. Ya. Ini kan hanya korelatif dan komparatif di sini. Kan deskriptifnya udah. Deskriptif, komparatif, korelatif. Ya, jelas ya? Saya ulangi ya, tadi kan tujuan saya ada 3 nih, deskriptif, komparatif, sama korelatif. Gitu ya? Dipisah di sini sendiri. Nah, yang inferensial ada yang sifatnya menggunakan parametrik dan non-parametrik. Kalau kata Andri tadi, Pak, yang parametrik menggunakan asumsi, iya, asumsinya ada syarat-syaratnya banyak, ada di sini. Rumusnya juga harus sangat-sangat kaku di sini. Lebih detail di sini. Baik yang membandingkan maupun yang menghubungkan. Non-parametrik juga ada sebetulnya untuk yang membandingkan dan menghubungkan. Cuma kebanyakan, saya nggak tahu ya, zaman saya dulu kuliah, zaman entah tahun berapa gitu ya, sebelum perkembangan non-parametrik ini muncul, Anda bayangkan untuk mengukur perubahan sosial, rumus untuk mengukur perubahan sosial atau mengukur perkembangan kepribadian misalkan, menggunakan rumus yang sama untuk melihat pertumbuhan tanaman misalkan. Kan nggak pas dong gitu ya. Makanya saya pengen, atau misalkan Pak Aep dan Bu Denti pengen adalah bahwa
Gunakan dong tools yang paling tepat untuk pekerjaan sosial. Apa alat bantunya? Apakah cukup dengan parametrik? Tidak. Ada tambahan lain, statistika non parametrik. Ya. Pak, kok ini tiba-tiba ada kata-kata bivariat, multivariat gitu ya? Apa sih artinya? Nah, bivariat itu kan dua. Kan kalau menghubungkan itu harus ada dua variabel minimal. Bivariat. Gitu ya. Deskriptif ada variabelnya enggak? Enggak ada. Kan hanya menjelaskan, menggambarkan doang. Deskripsi, menggambarkan saja, selesai, sudah. Ya. Tapi kalau misalkan apa namanya bivariat harus ada. Pak, kalau multivariat gimana? Oh, itu pasti akan lebih dari dua variabel. Cuma di beberapa referensi ada yang bilang seperti ini, ada yang bilang hanya univariat saja. Univariat itu yang deskriptif satu, uni itu satu ya. Dan multivariat. Jadi bivariat itu dikelompokkan ke dalam apa namanya yang sifatnya multivariat. Apapun itu jangan menjadi perdebatan di antara saya dengan Anda ya. Nah, ini mah hanya sebagai apa namanya pemahaman saja. Bivariat itu dua, multivariat itu lebih dari dua. Kalau univariat kan satu, Pak. Ya, apa? Boleh nggak saya menggabungkan bivariat ke dalam multivariat? Ya silahkan. Bebas, saya emang nggak akan membatasi pemahaman Anda terkait dengan yang dasar seperti enggak. Ya. Nah, kemudian juga kita bicara tentang ya sifatnya dua sampel dan K sampel itu berarti K sampel lebih dari dua sampel. Yang koratif sama seperti yang lain-lain. Oke, dari skim ini ada yang ingin Anda tanyakan? Silakan. Silakan. Jangan lupa isi daftar hadir ya buat teman-teman. Silakan. Diva hadir, Diva. Mana Diva? Hadir, Pak. Oh, itu macetnya Divanya. Sekarang mau ya Diva ya. Nggak terjebak macet ya Diva. Diva. Ya, Pak. Nah, gitu atau ngejawab. Ada mau nanya, Div? Atau mau ditanya, Div? Belum ada, Pak. Berarti mau ditanya kalau gitu ya? Belum mau juga, Pak. Mau juga. Ya sudah ya. Saya lanjut, bisa ya, saya lanjutkan ya. Jadi, tapi kalau misalkan tiba-tiba, misalkan siapapun itu, misalkan Siti Nur Aini atau Siti Nur Aini atau siapa Enang, misalkan, Pak, gelap, ulangi lagi ya silahkan. Ya, raise hand, ulangi lagi Pak, gitu. Biar nggak pusing. Ya. Oke, habis ternyata. Nanti saya akan lanjutkan ke yang lain. Silakan ada yang mau nanya ke saya selain itu. Silakan. Nanti saya akan bagikan juga apa namanya slide untuk pertemuan berikutnya ya, Diva ya. Tapi saya akan gini, saya akan juga akan simpan di GCR aja ya, biar juga teman-teman bisa apa namanya, biar bisa lihat gitu ya. Langsung, jadi nggak usah di WA aja terus pilih ke kelas A, kelas B gitu kan, jadi padahal kan materinya sama juga, nggak jadi masalah gitu sebetulnya. Jadi kenapa sih GCR-nya hanya satu? Nah untuk teman-teman di sini kan sudah ada nih NPM-nya di sini. Cuma kalau dalam petunjuk di GCR itu, saya pengen nanti kalau di absen itu ya seperti biasa 1A garis bawah 163 garis bawah Siti Nur Aini. Diva juga sama kayak gitu, Div. Misalkan 1A garis bawah 015 garis bawah Diva atau strip Diva kayak gini boleh. Gitu ya. Jadi biar juga ketahuan mana yang kelas A, mana yang kelas B. Saya nggak mau membedakan apa namanya proses pembelajaran ini. Jadi saya inginkan sebetulnya
apa namanya ya, sama gitu. B dapat, A juga dapat. Jadi biar nggak beda-beda. Saya memang hanya memberikan materi sebegitu dulu sama Anda yang sekarang. Karena itu memang membutuhkan energi pemahaman yang lebih dalam untuk Anda. Nah, sekarang itu adalah kesempatan bagi Anda untuk nanya ke saya terkait dengan tugas, terkait dengan apa namanya, proses administratif kehadiran dan lain-lain. Saya dapat kabar dari Pak Aep dan Bu Denti, memang sekarang kita harus luring lagi ya. Cuma memang kalau strategi harusnya kan praktik itu di depan, jadi akan lebih clear lagi. Silakan, silakan. Ada yang mau nanya? Oh iya, Diva, saya lupa tadi saya udah ngobrol sama beberapa teman-teman. Minggu depan jangan jam 7 ya, setengah 8. Nggak apa-apa nih? Iya, nggak apa-apa, Pak. Ya, setengah 8 ya. Setengah 8 ya, oke. Itu. Video ini nanti, video pembelajaran boleh saya upload nanti ya, mau di GCR atau di YouTube ya, saya uploadnya ya. Di GCR atau di YouTube nih? Kalau di YouTube Anda tinggal nonton, tapi kalau di GCR Anda harus juga Boleh YouTube. kedua-duanya, Pak. YouTube aja, Pak. YouTube aja, Pak, YouTube. di YouTube ya. Oke. Nanti saya Biar coba. keren. Ya, nanti langsung ada kan nanti. Tapi yang dapatnya sekarang kelas A nih, yang ada tampilannya nanti di sana. Nanti minggu depan recordingnya kelas B gitu ya. Nggak apa-apa ya, biar adil gitu. Semuanya bisa tampil bareng-bareng. Oke, silakan. Any question? Ada pertanyaan dari teman-teman semua? Izin bertanya, Pak. Boleh. Silakan. Gitu. Terkait tugas kemarin ya, Pak ya. Silakan. Ya, yang saya tangkap informasinya simpang siur gitu, Pak. Ada yang bilang data aja yang kita cari, kayak misalkan diagram pie dan lain-lain ada. Setelah itu ya udah seperti itu. Terus juga ada yang bilang harus ada penjelasannya itu gimana Pak, yang benar tuh seperti apa gitu dan baiknya tuh seperti apa. Dan ada yang bilang juga tugasnya tuh di buku kampus atau di buku yang besar Pak gitu. Itu simpang siur gitu. Oh, simpang siur. Iya gitu. Saya nanya kemana-mana gitu Pak. Nanya kemana-mana Iya, aja? maksudnya Biasa. enggak, saya nanya ke kelas B dan teman-teman saya gitu. Nah, apa yang saya tangkap jawabannya seperti itu. Oke, saya kasih penjelasannya kalau gitu ya. Ya, Gini, kan tugas yang pertama itu mencari clipping ya. Kalau clipping itu eta Desi nuju naon deng Desi. Ya, jadi kalau kita buat clipping, artinya Anda melihat, sebenarnya saya ingin Anda tahu, ada sajian data, gitu ya, data sosial, bentuknya macam-macam nih. Ada yang pie diagram, ada yang diagram batang, ada yang poligon, dan lain-lain. Ya, jadi kalau clipping itu jangan buat sendiri. Anda yang harus mencari apa namanya data data sosial yang ditampilkan dengan sajian data yang saya minta tadi, bentuknya seperti apa. Buktikan kepada kami, kepada Prodi, gitu ya, bahwa data sosial itu bisa ditampilkan dalam bentuk-bentuk yang saya minta. Dan itu banyak kok contohnya, gitu ya. Silakan Anda cari. Pak, boleh nggak sumbernya dari surat kabar, terus saya foto? Boleh, silakan. Pak, boleh nggak saya ngambil dari internet? Boleh, silakan, nggak jadi masalah. Yang penting sajian data itu ada sumbernya. Nah, kemudian kita nanya ke saya, Pak, boleh nggak harus ada penjelasan atau tidak? Ya harus dong. Masa cuma Pak ini contoh foto cepret? Enggak juga dong. Ya, kasih penjelasan sedikit bahwa ternyata data sosial itu bisa ditampilkan dengan bentuk-bentuk yang sangat variatif. Akan lebih indah, lebih memudahkan bagi pembaca gitu ya, Vito ya. Itu ya. Nah, yang kedua, saya simpan di mana, Pak? Gitu. Untuk tugas itu. Ya.
waktu kemarin luring, baik kelas A maupun kelas B, saya minta teman-teman itu beli buku kampus yang murah gitu, yang 3 ribuan, 4 ribuan gitu ya. Ya silakan Anda simpan di buku kampus yang 3 ribu, 4 ribuan, jangan mahal-mahal lah gitu ya. Jangan di buku besar. Buku besar itu maksudnya buku kampus yang besar gitu ya, Diva ya, kalau nggak salah ya, Diva ya. Nah, buku kampus yang besar, kan kalau clipping itu ditempel gitu ya, ditempel, kemudian kasih penjelasan sedikit, tugas pertama, kemudian disimpan di GCR, di Google Classroom. Udah kayak gitu doang. Itu yang tugas pertamanya ya. Kemudian sudah terjawab atau ada yang belum saya jawab? Saya lupa. Itu sudah terjawab? Sudah Pak. Kalau yang kelompok mungkin boleh Pak dijelaskan lagi, tapi saya sudah paham gitu. Tapi mungkin teman-teman ada yang belum gitu Pak. Oke, Sekalian aja gitu. Oke, yang lain silakan. Ada yang mau nanya tentang tugas dari saya barusan? Silakan, ada yang mau nanya nggak? Izin bertanya, Pak. Silakan Alfian. Terkait tugas yang clipping itu, Pak. Sebenarnya kemarin saya sudah mencoba, Pak, untuk mencari data beserta sajian datanya yang dari distribusi frekuensi hingga piktogram. Cuman kendalanya seringnya kita cuman hanya dapat data mentah, Pak. Jadi belum disajikan ke dalam bentuk data distribusi frekuensi hingga piktogram. Nah, kali kita mendapatnya cuma seperti itu, Pak. Jadi mungkin kemarin kendala teman-teman di situ, Pak. Terus akhirnya mungkin sedikit ngide, kita mengolah data tersebut hingga membentuk mungkin distribusi frekuensi hingga sampai piktogram. Apakah hal seperti itu diperbolehkan, Pak? Kreatif, kalau saya belum masih ya untuk materi distribusi frekuensi ya sama kalian. Bagusnya sih sebetulnya data yang sudah ada, bagusnya gitu ya. Tapi bagus juga kalau Anda sudah bisa memahami. Ya silakan saya, yang penting kan Anda tahu bahwa data sosial bisa disajikan seperti itu gitu ya, nggak jadi masalah. Jadi dalam benak saya Anda boleh-boleh saja menggunakan itu ya, tapi tadi kan sebetulnya saya ingin menunjukkan bahwa ada nih data variatif dari sajian data untuk data-data sosial gitu kan tadinya. Jadi yang saya inginkan sebetulnya tadi data yang sudah ada, tapi nggak apa-apa lah, silahkan ya. Yang penting Anda tahu. Nah, yang tugas yang kedua ada yang mau nanya ke saya? Ada yang nanya nggak yang kedua? Silahkan. Atau ngerti yang kedua tugasnya? Izin Pak. Izin bertanya, mungkin saya menanyakan tugas yang kelompok Pak, yang mengelompokkan 50 jenis barang dan disebutkan karakteristiknya Pak. Itu mungkin bisa dijelaskan lagi Pak. Ya, saya belum ngasih contoh tabelnya ke Anda ya tentang. Tapi saya ingin tadinya silakan dulu Anda yang mempunyai ide nggak untuk menyajikan data secara jelas di sana gitu ya, bahwa misalkan gini, di kolom pertama contoh jenis barangnya, misalkan Jessica menyebutkan handycam misalkan, ya, handycam misalkan contohnya. Karakteristik dari handycam itu misalkan pertama ada yang mahal, ada yang murah. Berarti kita lihat dari tingkat harga. Yang kedua dari teknologinya misalkan. Ya, dari teknologinya itu bisa yang resolusi rendah sampai resolusi tinggi misalkan. Dari bentuknya ada yang bulat, ada yang kotak, ada yang lain-lain. Dari materinya ada macam-macam. Semakin banyak Anda menguasai tentang bagaimana mengkarakterisasikan dari satu jenis benda, akan semakin peka Anda terhadap isu-isu sosial yang bisa Anda
karakteristik cuma ke kanannya pertama jenis barang, yang kedua dari bentuk, kedua dari kolom pertama dari jenis nama barangnya misalkan, nama bendanya. Kolom kedua dilihat dari karakteristiknya, pertama dari bentuk, yang kedua dari harga, yang ketiga dari material, yang keempat dari sifat, yang kelima dari apa gitu. Semakin banyak Anda menentukan karakteristik, berarti Anda semakin peka menentukan isu-isu nanti yang akan Anda lakukan di akhir. Itu ya. Itu saya kirimin ya. Yang off-can jangan salahkan saya ya. Itu sudah saya kirimkan. Nanti saya kirim ini. Ada lagi? Jessica, clear dari saya sementara itu? Pak, enggak. Jelas nggak tadi? Oh iya, jelas Pak. Oke, silakan. Ada lagi? Alfian mau nanya lagi? Saya izin bertanya. Silakan, Lala. Kenapa, Lala? Terkait tadi materi ya Pak. Kan di materi tadi sebutkan statistik itu kan dibagi menjadi 2, deskripsi dan inferensial ya Pak. Dan pasti masing-masing dari keduanya itu memiliki kelebihannya Pak. Nah, saya ingin bertanya Pak, statistik mana yang lebih dominan atau yang lebih sering dipakai oleh Paxos untuk menyelesaikan suatu masalah yang sedang ditelitinya Pak? Oke, wah pertanyaannya keren. Pertanyaannya bagus, thank you Lala. Dapat poin dari saya ya Lala ya. Ya Bapak, terima kasih. Oke, gini, ada 2 jenis statistik, deskriptif dan inferensial atau induktif. Mana yang paling banyak dipakai dalam praktik pekerjaan sosial? Sebetulnya dua-duanya bisa dipakai. Dua-duanya bisa dipakai dalam praktik pekerjaan sosial. Cuma penggunaannya saat kapan itu yang perlu dipahami. Contohnya untuk statistika deskriptif, kan teman-teman harus bisa baca juga, misalkan melihat misalkan angka di COVID Indonesia Today misalkan. Atau misalkan ada proses sebaran data seperti apa, itu kan statistika deskriptif. Cara bacanya seperti itu. Ya. Atau tiba-tiba Anda melihat misalkan pendapat masyarakat terkait dengan pemberian bantuan sosial misalkan pakai grafik tinggi rendah dan lain-lain, atau pendapatnya sangat setuju atau sangat tidak setuju, itu kan yang sifatnya inferensial ya, gitu ya lah ya. Jadi tergantung pada saat apa. Jadi kalau nanya yang mana yang paling dominan, tadi bisa dua-duanya, bisa hanya salah satu. Tapi kalau untuk tugas akhir yang mana, tergantung dari kasus Anda gitu. Kalau single subject design, nggak mungkin menggunakan deskriptif. Pasti menggunakan yang inferensial. Gitu lah. Oke lah ya. Baik Bapak, terima kasih. Oke, ada lagi? Silakan. Saya izin bertanya. Terkait dengan silakan. Terkait dengan tugas yang kelompok itu berarti kita nyebutin karakteristiknya sebanyak-banyaknya Pak? Ya, semakin banyak berarti Anda semakin peka terhadap situasi atau kepada pemahaman pada karakteristik satu objek tertentu. Gitu. Pak, boleh cuma 3? Boleh, nggak jadi masalah. Pak, boleh 10 ke kanannya kolomnya garisnya gitu, ke kanan 10 gitu ya, ke kanan 10. Boleh, silakan gimana Anda. Kan cuma 25 jenis benda ya. Tapi tiap orang kan gitu ada 50. Silakan. Barangnya itu Pak bebas atau harus benda atau boleh kayak makanan gitu boleh Pak? Boleh, bebas. Mau yang berwujud, mau yang intangible, boleh. Contohnya gini, misalkan contoh yang berwujud kan tadi telur misalkan gitu ya, atau meja atau kursi. Yang contohnya intangible adalah misalkan Erikson misalkan, teori Erikson misalkan. Anda pengen tahu perkembangan anak misalkan. Oh ada 8 tahap misalkan 1, 2, 3, 4, 5. Cirinya apa? Wah, itu kan pusing juga. Ya. Kayak gitu. Atau teori pembelajaran dari Jean Piaget misalkan gitu ya. Bisa aja kayak gitu. Itu kan yang tidak berwujud. Bebas, silakan gimana Anda. Tapi jangan mempersulit diri.
Yang paling gampang kata Anda yang mana? Silahkan. Ya. Oke? Ada Baik, lagi? Pak. Terima kasih. Oke, Selo. Selo mau nanya barusan. Selo Tara mau nanya barusan. Iya sih Pak, ada yang saya bingungin. Oh, pegangan ya. Dok. Tugas individu. Nah, gimana? Ini kan membuat 5 clipping ya Pak. Kan di sini kan sajian datanya itu ada distribusi frekuensi, pie diagram, polygon, histogram, dan piktogram. Ya. Dalam satu clipping itu 5 datanya ini harus ada Pak, semua jenisnya. Semua jenisnya harus ada jenisnya. Ya. Baik. Tapi jangan 5 kali 5. Banyak banget kalau gitu saya pusing bacanya nanti. Baik Bapak, terima kasih Bapak. Oke, ada lagi silakan. Kenapa? Bapak, saya izin bertanya. Oh, kenapa Nur Aini? Berarti tadi tuh misalkan data yang A ini buat frekuensi distribusi frekuensi, data yang B itu buat pie diagram gitu ya Pak berarti? Betul. Nah, tadi yang untuk yang kelompok Bapak bilang 50 buat 25 satu orang gitu. Maksudnya gimana ya, Pak? Kan tugas kelompok ini mah 2 orang. Oh, jadi 2 orang tuh cuma ngerjain 25 gitu, Pak? Atau semuanya? Jangan kebanyakan, hei. Aku juga pusing bacanya nanti. Oh, jadi 25 tuh dibagi gitu ya, Pak? Bukan sendiri. Nah, 50 dibagi 2, jadi 25 gitu. Ya, gitu Pak. Ya? Ian, betul kan kayak gitu ya? Iya, Pak. Oke, Ayo, nah, silakan kita diskusi aja di sini. Ada lagi, silakan. Pak, izin sedikit menyambung dari pertanyaan Selo, Pak. Ya, sedikit untuk pemahaman saja, berarti satu data permasalahan itu tidak harus mencakup semua diagram, Pak, misalnya distribusi frekuensi hingga piktogram, seterusnya hingga ke data kelima, begitu, Pak? Nah, iya, jadi nggak ada sambungannya ya. Misalkan untuk data anak adanya di piktogram, untuk data kelembagaan sosial adanya di pie diagram misalkan, untuk data pemberdayaan masyarakat adanya di ini, atau data tentang program-program pemerintah terkait dengan empowerment ada di mana ya silakan salah satu aja, yang penting 5-5-nya ada. Oh, baik Pak, terima kasih. Lebih gampang kan? Iya. Silakan. Ada lagi? Bapak, saya mau nanya lagi. Boleh, Nora ini silakan. Berarti misalkan yang tadi, kalau misalkan yang tadi datanya itu kan yang harusnya kata Bapak bilang kalau misalkan itu datanya udah ada yang udah dalam bentuk pie diagram gitu-gitu. Jadi kalau misalkan kita cuma mendapatkan pie diagramnya aja, tapi yang lainnya tidak menemukan, kita buat sendiri nggak apa-apa ya Pak berarti kayak gitu? Kan gini, tadi nyambung ke pertanyaannya Arfian tadi, Nora ini. Ya. Jadi kalau misalkan dirimu hanya mendapatkan misalkan data anak di pie diagram, sudah selesai data anak sudah. Tapi untuk data diagram batangnya nggak ada, adanya di misalkan di program-program pemerintah tentang pemberdayaan masyarakat misalkan. Salah satu aja, yang penting contohnya ada, itu aja sih. Jadi nggak usah semuanya ada gitu. Yang penting salah satu dari bentuk sajian data itu diwakili oleh pie diagram, oleh piktogram, oleh distribusi frekuensi, dan gitu ya, Nuraini. Iya Bapak, baik. Terima kasih. Ada lagi? Alma, kenapa Alma? Enggak, Bapak sudah paham. Oh, berarti ditanya kalau sudah paham ya. Coba Alma jawab pertanyaan saya. Deg-degan kan jadinya. Alma? Iya, paham? Bapak. Sudah paham? Saya nanya ya kalau gitu ya. Iya, Bapak. Hai Alma, bisa berikan contoh ke saya, contoh data yang nominal seperti apa? Contohnya apa? Kenapa lihat di bawah, ada apa di bawah itu? Apa Bapak bisa diulangi, Pak? Soalnya suaranya... Apa itu contoh data nominal? Atau siapa yang tahu? Saya kasih poin. Tapi Alma dulu. Contoh data nominal? Contoh data nominal. 1, 2, 2,5,
2,75. Ayo. Udah ya, kena ya Alma ya. Kena aturan loh sekarang. Oke, ada yang mau jawab? Contoh data nominal? Silakan raise hand dulu. Saya, Pak. Raise hand dulu. Raise hand dulu siapa barusan? Oke, Rafidah dulu. Contohnya apa? Seperti kode pos, Bapak. Kode pos belum. Lala, silakan. Nggak ada suaranya. Astagfirullah. Maaf, lupa di-unmute. Contohnya seperti kayak genre film, Pak. Jadi di genre film itu dikelompokkan menjadi kayak ada komedi, trailer, kayak gitu, Pak. Nah, bagus, benar itu contoh bagusnya. Ada lagi, silakan, contoh data nominal. Bagus, dapat poin dari saya. Siapa? Vito, silakan Vito. Izin mencoba ya Pak, mungkin seperti contohnya kayak data yang di KTP kayak jenis kelamin dan lain-lain seperti itu. Oke, laki-laki dan perempuan jenis Ya, kelamin. Pak. Bagus, Vito. Dapat poin juga dari saya. Terima kasih, Pak. Jessica, silakan. Data nominal itu kayak misal contoh pengelompokan kayak ekskul gitu, pakai misal futsal, basket gitu, nanti dikelompokkan. Bagus, olahraga, basket dan lain-lain. Bagus. Ada lagi, silakan. Dapat poin juga Jessica dari saya. Silakan. Rafidah mau lagi? Bapak, saya coba lagi. Boleh, silakan. Seperti preferensi politik itu dikelompokkan kayak seperti Republik sama Demokrat. Nah, itu benar. Keren. Contohnya Rafidah. Dapat juga dari saya Rafidah. Silakan, ada lagi. Mana yang cowoknya nggak ada, banyaknya perempuan. Silakan. Kalau gitu saya mau nanya. Oh, siapa? Andri, silakan Andri. Untuk yang data nominal ya Pak. Ya, data nominal. Izin kalau menurut saya kayak pembagian jenis zat Pak, seperti zat padat, cair, dan Bagus, ini Pak. Andri, keren jawabannya, bagus jawabannya. Desi, barusan. Apa Des? Izin mencoba ya Bapak jawabannya kalau salah. Nah, kalau menurut aku mah pengelompokan data nominal tuh yang misalnya ini Pak, hewan yang misalnya beranak apa aja, yang bertelur apa aja gitu Pak. Bagus, dapat juga poin. Silakan Salwa. Izin mencoba ya Pak, menurut saya pengelompokan data nominal itu seperti misalnya merek handphone, ada yang Samsung, Apple. Keren. Bagus jawabannya. Ajeng? Kalau saya seperti kode pos Pak. Siap. Bukan, tadi kan kode pos belum. Bukan. Ada angkanya kalau tadi kode pos. Genre film Pak. Udah, genre film udah tadi contohnya. Oke, Selo. Saya izin mencoba ya Pak. Ya, silakan Selo. Dalam status pernikahan Pak, misalnya belum menikah. Oke, bagus. Sudah, benar jawabannya. Siti Nur Aini, Laksana. Mungkin pengelompokan agama gitu, Pak. Bagus, agama. Ada lagi, Noella, silakan. Mungkin pengelompokan komplek rumah pada suatu perumahan, Pak. Contohnya gimana? Pembagiannya gimana? Misalnya dari sebelah utara A, terus yang barat dijadikan komplek B, terus bagian timur komplek C. Maksudnya penamaan komplek gitu ya. Oke, boleh. Arfian, silakan. Kalau data nominal menurut saya terkait nih Pak, jenjang pendidikan Pak di SD, SMP, SMA. Keren. Bagus. Legra. Ya Pak. Apa contohnya Legra? Kayak pengelompokan status ekonomi Pak. Contohnya gimana Legra? Kayak pengelompokan antara ada masyarakat yang mampu dan kurang mampu gitu bukan? Bagus. Bisa. Sip, mantap. Siti Nur Aini, silakan. Menurut saya seperti pengelompokan bentuk benda, Pak. Misalkan ada yang bulat ataupun kotak seperti itu, Pak. Keren. Bagus. Ilsia. Menurut saya pengelompokan suku, Pak. Kayak suku Sunda, Jawa. Cocok, bagus. Tari, gimana Tari? Status pekerjaan, Pak.
Benar. PNS dan lain-lain gitu ya. Oke, bagus. Nabil? Nggak dijawab Pak tadi pekerjaan. Rame. Nabil keduluan. Udah ya? Oke, cukup ya. Sistem lainnya udah barusan. Oh, kayaknya freeze. Oke, nah sekarang barusan kan contoh-contoh data nominal ya, itu akan kita pakai nanti. Kalau sekarang yang ordinal, ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Jessica, silakan. Data ordinal itu kayak data dari rendah ke yang tinggi ya, Pak? Ya, contohnya gimana? Terus dari kayak misal pengelompokan ranking gitu, Pak. Ya, contohnya gimana? Kayak misal, kalau enggak ini, Pak, misal contoh dari tingkat ke rendah ke tinggi, kayak misal dari jenjang pendidikan, SD, SMP, SMA gitu. SD dikelompokkan jadi A, SMP B, SMA C. Bagus, gitu. bagus. Jadi ada dua contoh. Tadi Arfian ngasih ke saya ke contoh tingkat pendidikan sebagai data nominal. Sekarang Jessica memberikan data sebagai data ordinal. Nggak jadi masalah. Itu bisa menjadi merangkap dua. Ya Arfian ya, jangan galau dengan yang barusan. SD, SMP, ya SD bisa aja hanya dibedakan. Tapi juga mencakup data ordinal sebetulnya, bertingkat gitu ya Arfian ya. Jessica, bagus Jessica. Lala, silakan. Tingkat kesepakatan, Pak, contohnya kayak sangat tidak setuju. Oke, udah cukup. Bagus. Paham kamu berarti. Bagus. Ajeng. Seperti tingkat pendapatan, Pak. Contohnya seperti penghasilan tingkat rendah, menengah, sama tingkat atas. Bagus, Ajeng. Keren. Diva. Menurut saya pengelompokan tentang tingkat kepuasan konsumen, Pak. Sangat puas, tidak puas gitu ya? Ya, Pak, betul. Bagus. Salwa. Menurut saya tingkat kemampuan berbahasa asing, misalnya rendah, menengah, atau fasih. Keren. Vito? Menurut saya kayak tingkat perekonomian Pak pada negara kayak dari tahun segini ke tahun berikutnya gitu Pak. Jadi kan itu kan penelitian gitu Pak. Belum kalau gitu. Belum. Noela, silakan. Contohnya pada tingkatan taekwondo, Pak. Misalnya memiliki beberapa tahapan, misalnya dari sabuk. Awalnya sabuk putih ke sabuk kuning ke sabuk hijau. Bagus, Legra. Ya Pak, jadi menurut jadi tingkatan seberapa penting Pak? Oh, sangat penting, tidak penting gitu ya? Oke, ya, Pak. Bagus, Legra, bagus. Andri, silakan Andri. Izin Pak, seperti penilaian terhadap mahasiswa Pak, misalkan ada A, B, C gitu Pak. Ya. Sangat baik atau kurang gitu Pak. Bagus Andri, bagus. Agra silakan. Tingkatan ukuran baju Pak. Contohnya? Dari S, L, XL, XXL. Tingkatannya apa S itu? S itu sempit, M itu mejehna, L itu logor gitu ya kalau bahasa Sunda ya. Small, medium sama large. Small, medium. Kamu ditanya ukuran bingung. Agil? Perhitungan pada suara pemilu, Pak. Gimana contohnya? Perhitungan pada suara pemilu, jadi kayak Partai Gerindra itu ada 60%, Partai Demokrat ada 30%, Partai Golkar ada 20%. Belum. Itu skalanya, ada yang tahu skala apa yang disebutin Agil barusan? Skala rasio, kan 60% perbandingan, Agil. Ya. Tapi nggak apa-apa, nanti kita pelajari lagi. Vito, mau nyobain lagi? Ya Pak, izin mencoba lagi Pak. Ya. Tingkatan kelas Pak, seperti kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Kalau itu benar. Ya, Mas Pak. Oke, jadi paham ya, untuk yang contoh data nominal sama ordinal, teman-teman rasanya sudah bisa memahami ya. Jadi ada jenis data yang bisa bergabung dengan bahwa itu disebutkan sebagai skala ordinal, tapi juga skala nominal. Contohnya tadi tingkat pendidikan. Gitu ya. Bisa seperti itu. Itu ya, jadi yang paling banyak Anda pakai itu nanti. Jadi kalau Anda pernah melihat satu bentuk instrumen penelitian, gitu ya, ada proses misalkan kode responden, nama,
Ada yang pakai nomor, ada yang gitu ya. Kemudian kode jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Pekerjaan. Nah, itulah akan menjadi cikal bakal terbentuknya sajian data dan informasi. Tapi tetap Anda belajarnya dari sini dulu. Jangan sampai nanti jawabannya akan kemana-mana. Tapi kalau Anda sudah bisa menyusun untuk case management recording klien misalkan, apakah itu kliennya individu, apakah itu kelompok, Anda sudah bisa mengkodingkan, akan lebih bagus, akan lebih tertata nantinya untuk sajian data dan informasi. Ya. Oke, ada pertanyaan lain? Silakan. Saya nggak akan sampai jam 9:30 ya, nggak apa-apa ya. Sekarang kan hari Jumat dikejar waktu, saya juga harus memberikan waktu untuk teman-teman kelas B soalnya. Rasanya cukup kalau dari saya, kalau tidak ada pertanyaan lagi sih, kecuali kalau Anda mau